kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan Ri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Adik-adik hari ini ditemani oleh Kak Rani sebagai liturgos dan Kak Ika yang akan membawakan firman Tuhan. Supaya adik-adik lebih semangat, kita mau nyanyi yuk. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Kudaki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang curam, melintasi padang bukit hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku salam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, mengawali ibadah kita hari ini, kita mau angkat satu pujian dari Kidung Ceria 215, dengar hai kawanku. Hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita satu dalam doa ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari, di mana hari ini Tuhan kami akan beribadah. Engkau memberkati dari awal, pertengahan sampai selesai ibadah kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkan akan dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab yang akan dibawakan oleh Kak Ike, kita mau angkat satu pujian, kita satu dalam Tuhan. Lagu ini adik-adik mengingatkan kita untuk saling tolong menolong, karena tolong menolong merupakan perbuatan yang baik. Seperti tema kita hari ini.
Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa dulu. Mari kita sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, pada hari ini ya Tuhan, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Tuhan hadirlah dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus bantu kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini terdapat dalam Matius 12. Dalam Matius 12 ayat yang ke-9 sampai 15a. Ayatnya yang ke-9 sampai 15a. Matius 12 ayat yang ke-9 sampai 15a. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya padanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan dia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ike. Apa kabar hari ini? Kakak berharap adik-adik tetap sehat dan senantiasa tetap bersuka cita mengikuti ibadah ya adik-adik hari ini. Nah, firman Tuhan kita hari ini bercerita tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan seseorang yang tangannya lumpuh adik-adik. Nah, adik-adik bisa membayangkan betapa menderitanya orang itu dalam melakukan aktivitas dia sehari-hari. Pasti susah sekali ya adik-adik. Adik-adik tahu nggak aktivitas apa aja yang menggunakan tangan? Misalnya itu makan, menulis, lalu mencuci piring, lalu menyapu. Nah, jika sebelah tangannya lumpuh, pasti akan sangat kesusahan adik-adik melakukan kegiatan sehari-hari. Karena itu, kita harus selalu belajar bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki tubuh yang lengkap, tubuh yang berfungsi normal. Nah, jika adik-adik bertemu dengan teman-teman yang memiliki kekurangan fisik, kita tidak boleh menghinanya adik-adik ya. Kita harus mengasihi mereka seperti yang dilakukan Tuhan Yesus pada bacaan kita hari ini. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus melihat orang yang lumpuh sebelah tangannya itu, hatinya tergerak adik-adik untuk menyembuhkan orang tersebut. Namun, muncullah orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi merupakan orang-orang yang sangat membenci Tuhan Yesus adik-adik. Mereka sangat berani dan sangat tegas melarang Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang sakit tersebut. Karena pada hari itu adalah hari Sabat. Nah, menurut tradisi orang Yahudi, hari Sabat itu adalah hari beristirahat adik-adik. Jadi segala macam aktivitas, segala macam pekerjaan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Namun Tuhan Yesus tetap ingin menolong orang sakit tersebut adik-adik, karena dia sangat mengasihinya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi adik-adik, jika salah satu orang Farisi tersebut memiliki domba, lalu domba tersebut jatuh ke dalam lubang, maka pemiliknya pasti akan segera menolongnya.
karena dia sangat mengasihinya. Sama seperti adik-adik dan kakak. Misalnya, adik-adik memiliki hewan peliharaan anjing yang sedang sakit, tiba-tiba sakit gitu ya. Adik-adik pasti akan merawatnya, menolongnya, memberi makan sampai anjing tersebut sembuh. Nah, perhatikan ya adik-adik, peliharaan yang jatuh ke lubang atau yang sakit saja, kita pasti menolong dan merawatnya. Apalagi kalau kepada sesama kita yang sedang menderita, kita seharusnya menolongnya. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, sekalipun banyak orang yang tidak menyukainya, dia tidak menunda untuk berbuat baik, yaitu menyembuhkan tangan orang yang lumpuh tersebut. Melalui tindakannya, Yesus mau berpesan kepada kita adik-adik, supaya kita selalu berbuat baik dimanapun kita berada dan kepada siapapun. Contohnya kepada kakak dan adik yang ada di rumah, di sekolah juga, di sekitar kita, di tetangga juga, maupun teman-teman kita yang ada di gereja. Adik-adik, Tuhan Yesus meminta kita untuk tidak menunda-nunda berbuat baik kepada sesama kita. Nah, adik-adik mau tidak melakukan perbuatan baik tersebut? Apakah adik-adik mau membagi berkat bagi teman-teman yang berkekurangan? Maukah adik-adik berbagi makanan maupun berbagi mainan kepada teman-teman adik-adik? Baik di sekolah, baik di rumah, maupun di gereja. Ingatlah adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang penuh kasih sayang. Tidak hanya orang dewasa yang disayang Tuhan Yesus, adik-adik pun yang kecil-kecil ini, Tuhan Yesus sangat menyayanginya, sangat mengasihi adik-adik. Karena itu, sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus, belajarlah untuk memiliki hati yang mau berbuat baik dan berusaha untuk tidak menunda-nundanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah walaupun di rumah saja. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menetap dalam hati dan pikiran kami, serta dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami hikmat dalam menjalankan perintah dan nasihat-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah. Di masa pandemi COVID ini ya Tuhan, berikan adik-adik kesehatan, kekuatan, dan kesabaran selama melakukan kegiatan dari rumah. Berikan juga kekuatan, kesehatan, dan kesabaran untuk orang tua adik-adik ya Tuhan, dalam melakukan pekerjaan
dari kantor maupun dari rumah. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin negara kami sampai pemimpin tingkat RT. Berikan mereka kebijakan dan kearifan yang hanya daripadamu saja, khususnya di masa pandemi COVID ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan berkati dan lindungi para pendeta, presbiter, dan seluruh jemaat. Tuhan Yesus, jaga kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam persembahan. Nanti persembahannya boleh dimasukkan ke dalam amplop dan boleh tulis di sini Impa Shalom. Adik-adik boleh minta tolong mama atau papa untuk bawa ke gereja ya. Sebelum kita masuk dalam persembahan, kita mau angkat satu pujian. Aku suka membagi. Adik-adik, kita mau berdoa persembahan, kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami rezeki di masing-masing keluarga. Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami. Semoga persembahan ini boleh memperlebar kerajaan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Berkati tangan-tangan yang akan mengelola Tuhan, kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan dalam mengatur persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum Kak Ika menutup ibadah kita hari ini dengan doa, kita mau angkat satu pujian, Ku hidup bagi Yesus. Adik-adik jangan menunda-nunda untuk berbuat baik ya. Berbuat baiklah senantiasa dimanapun adik-adik berada. Untuk menutup ibadah kita, mari kita satu di dalam doa.
Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, Tuhan pada hari ini terima kasih Engkau menjaga kami, menyertai kami sepanjang kami beribadah, hingga kami dapat tiba di penghujung ibadah kami. Tuhan Yesus, kiranya firman yang kami baca dan kami renungkan dapat kami lakukan dan dapat menjadi tiang langkah kaki kami dalam menapaki kehidupan ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas apa yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih, hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tetap taati protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada. Sampai jumpa di IMPA Zoom minggu depan. Dah. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam